Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami hendak merenungkan firman Tuhan, berkuasa Engkau ya Allah atas hati dan pikiran kami. Curahkan Roh Kudus-Mu memimpin, membimbing kami dalam merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Unak komabiar ayaw do dongamu. Unang biyaha toko ayaw do debatam. Au margogoy hokko huhut mangurupiho. Huhut maniopiho marhite-hite siamun ni hati korakku. Janganlah takut karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Sahabat yang diberkati Tuhan, perintah janganlah takut. Kita dapat menemukannya di beberapa ayat dalam Alkitab. Ketakutan adalah respon manusia yang alami. Tetapi Allah memanggil umatnya untuk mempercayainya di tengah-tengah situasi yang sulit. Penyertaan Allah adalah alasan utama kita untuk tidak takut. Kita memahami bahwa Allah yang berdaulat memegang kendali atas segala sesuatu, sehingga kita tidak perlu takut. Iman sejati adalah ketika kita percaya bahwa Allah hadir dalam setiap aspek kehidupan kita, bahkan di tengah kesulitan kita. Janganlah bimbang, janganlah cemas, janganlah khawatir atau kehilangan kepercayaan diri. Allah bukan hanya menyertai kita, tetapi Dia adalah Allah kita, yang berarti Ia berjanji untuk mengasihi, melindungi, dan membimbing kita. Hubungan perjanjian Allah ini dengan kita atau dengan umatnya adalah dasar dari kepastian dan penghiburan bagi kita. Ayat harian hari ini menghibur kita, meneguhkan hati kita, menguatkan kita bahwa Allah sebagai Tuhan yang berdaulat adalah alasan utama kita. Mengapa kita tidak perlu takut? Mengapa kita tidak perlu bimbang, cemas, khawatir? Jika Allah mengendalikan segala sesuatu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk takut atau bimbang. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Dia pasti menguatkan kita. Dia pasti menolong kita. Janji ini menegaskan bahwa Allah bukan hanya hadir, tetapi juga aktif dalam memberikan kekuatan dan pertolongan kepada umatnya. Allah memberikan daya tahan kepada kita. Kekuatan itu menjadi daya tahan bagi kita secara rohani maupun secara fisik. Dia menolong kita dalam berbagai situasi, dalam segala keadaan. Bukan hanya sebagai pengamat, hadir sebagai pengamat, tetapi Dia adalah penolong yang aktif melakukan, menunjukkan pertolongannya kepada kita. Dia menopang kita, Dia memegang erat tangan kita. Tangan kanan Allah dalam Alkitab sering melambangkan kekuatan dan otoritas Allah. Dan Dia menunjukkan kebenarannya sebagai janji bahwa kesetiaan Allah itu senantiasa ada pada kita. Oleh karena itu sahabat yang diberkati oleh Tuhan, Allah yang berdaulat memegang kendali atas segala sesuatu, maka mari kita jauh dari segala ketakutan kita itu. Tidak ada ketakutan yang lebih besar daripada memiliki Allah yang berdaulat sebagai Tuhan bagi kita.
Anugerah Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan kita tidak berasal dari diri kita sendiri, tetapi anugerah Allah yang menopang kita dalam segala keadaan. Dia bekerja di dalam diri kita, bahkan dalam kelemahan kita, memberi kekuatan kepada kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Dia hadir, Dia memegang tangan kita, Dia menolong kita, Dia menguatkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka mari jalani kehidupan kita dengan iman percaya kepada Tuhan. Jauhkan segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan. Percayalah pada Allah yang memegang kendali atas hidup kita. Percayalah bahwa Allah berdaulat atas hidup kita. Andalkan kekuatan Tuhan, bukan diri sendiri, bukan kemampuan, bukan kekayaan. Ingat bahwa Allah selalu menopang kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Allah, karena Engkau selalu menyertai kami, karena Engkau selalu meneguhkan kami, menolong kami, memegang tangan kami, dan membawa kami kepada kemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.